Yang pertama tentu soal Anies, semua orang ya betul tadi nggak terkejut lagi tuh, karena sprindiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran bahwa ke 2024 halangan pasti ada tuh. Mungkin mulai besok setiap minggu akan dipanggil Anies, walaupun di ujungnya mungkin ya nggak terbukti, tapi ini akan diganggu aja terus tuh. Jadi soal-soal semacam ini itu kan soal mungkin maladministrasi di dalam soal Formula E, tetapi hal-hal yang remeh-temeh ini pasti distempelkan pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya tuh. Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies. Itu lebih bagus sebetulnya diketahui dari sekarang. Apa sinyalnya? Itu Anies dipanggil KPK. Jadi Anies bersiap-siap aja untuk masuk di dalam wilayah oposisi. Itu nggak usah lagi dia berpikir-pikir bahwa ya ini masih bisa siksa di dalam, nggak bisa itu. Karena dari awal udah pasti dia akan disingkirkan di situ tuh. Nah itu pentingnya mereka yang mengusulkan Anies jadi presiden, PKS, apa namanya, Nasdem, atau mungkin juga nanti partai-partai yang lain mulai berpikir di luar kerangka 2024, karena potensi Anies menang justru kalau 2024 batal, kira-kira begitu. Ini Anies yang paling radikal tuh. Jadi kalau ditanya apakah Presiden Jokowi berhasil melakukan pelembagaan politik, justru dia memberantakan pelembagaan politik kita tuh. Kan inti dari kestabilitas demokrasi ada institusionalisasi, yang kita bahasa Indonesia kan pelembagaan politik, pelembagaan nilai-nilai demokrasi di dalam partai politik. Itu nggak berlangsung tuh. Jadi Jokowi akan dikenang sebagai orang yang merusak ekonomi, juga merusak kehidupan politik. Itu gampang aja. Bukan saya yang ngomongin atau PNN, tapi pasti akan ada orang yang menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi itu. Dan itu sangat mudah datanya diperlihatkan bahwa tidak berhasil Presiden Jokowi di dua bidang itu, ekonomi maupun politik. Dan itu artinya ya apa gunanya pameran IKN kalau dua hal yang menjadi standar reputasi seorang pemimpin, yaitu kesejahteraan rakyat dan kepastian pelembagaan politik, tidak dia lakukan atau tidak berhasil dia lakukan. Itu yang akan dituliskan buku baru bahwa Presiden Jokowi punya dua prestasi, itu gagal untuk membuat pelembagaan politik dan gagal menumbuhkan ekonomi. Oke, Bung Rocky, kita lanjut ngobrolin. Ini hari Selasa tanggal 6 September 2022. Besok hari Rabu tanggal 7, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan diperiksa oleh KPK. Nah, ini sebenarnya cerita yang sudah lama kita sebenarnya kita sudah nggak terlalu kaget gitu kalau ini kan tinggal soal waktu saja gitu. Tapi nanti obrolan ini kita kaitkan juga dengan perubahan di peta di peta P3 ya, karena Suharto Monoarfa dilengsarkan. Tapi sebenarnya ini kalau ini gantinya nggak jauh-jauh, karena ini dia Haji Muhammad Mardiono ini adalah one team press. Jadi ini all the president men sebenarnya yang dia. Jadi dari Jokowi oleh Jokowi untuk Jokowi lah, kira-kira sementara begitu tagline-nya yang terjadi pada P3. Tapi mari kita diskusikan peluang-peluang ini berkaitan dengan pencapresan tahun 2024. Yang pertama tentu soal Anies, semua orang ya betul tadi nggak terkejut lagi tuh, karena sprindiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran bahwa ke 2024 halangan pasti ada tuh. Mungkin mulai besok setiap minggu akan dipanggil Anies, walaupun di ujungnya mungkin ya nggak terbukti, tapi ini akan diganggu aja terus tuh. Jadi soal-soal semacam ini itu kan soal mungkin maladministrasi di dalam soal Formula E, tetapi hal-hal yang remeh-temeh ini pasti distempelkan pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya tuh. Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies. Itu lebih bagus sebetulnya diketahui dari sekarang. Apa sinyalnya? Itu Anies dipanggil KPK. Jadi Anies bersiap-siap aja untuk masuk di dalam wilayah oposisi. Itu nggak usah lagi dia berpikir-pikir bahwa ya ini masih bisa siksa di dalam, nggak bisa itu. Karena dari awal udah pasti dia akan disingkirkan di situ tuh. Nah itu pentingnya mereka yang mengusulkan Anies jadi presiden, PKS, apa namanya, Nasdem, atau mungkin juga nanti
partai-partai yang lain mulai berpikir di luar kerangka 2024 karena potensi Anies menang justru kalau 2024 batal, kira-kira begitu. Ini Anies yang paling radikal tuh. Oke, nah P3 ini, saya kira kan sebenarnya kita sejak awal tahu dulu bahwa yang ancang-ancang mengusung Anies itu sebelum Demokrat membuat Rapimnas dan memutuskan 3 calon itu kan kelihatan itu P3 dan PAN sebenarnya ya. Indikasinya itu jelas. Waktu P3 Jakarta sudah mengumumkan, deklarasikan mendukung Anies. Kemudian Zulkifli Hasan juga sudah merapat ke Anies dan kemudian menyatakan konstituen dari PAN itu ya pendukung Anies. Tapi kan kemudian mereka ini semua dibatalkan, ya, disabot tiketnya dengan dibentuknya koalisi kawin paksa KIB, itu Koalisi Indonesia. Saya suka lupa namanya, Bersatu. Berantakan. Koalisi Indonesia berantakan. Dan kita tahu bahwa mereka secara internal, bahkan Golkar sendiri juga pasti tidak menginginkan ada itu. Tapi karena masih ada sandera-sandera politik itu. Tadinya saya berpikir bahwa dengan perubahan dari Soeharto ke Mardiono ini akan ada perubahan sikap dari P3. Tapi kalau kita lihat dia juga all the president man, ya nggak akan terlalu banyak. Meskipun kita lihat kader di bawah itu terjadi semacam perlawanan, ya, civil disobedience-nya luar biasa di level bawah itu. Kemarin kita pembekalan kader itu justru ketika pimpinan-pimpinan pidato malah diteriakin untuk turun-turun dan bohong-bohong semua gitu. Ini berantakan, saya kira dimulai dari KIB ini, berantakannya dimulai dari P3. Ya memang faktor Anies kan lebih dekat dengan partai-partai yang bernuansa keislaman, kira-kira gitu kan. Jadi PAN P3 pasti lebih nyaman karena itu seolah-olah captive market mereka tuh. Dan Anies merasa bahwa oke, itu captive market dia, tetapi dia mesti perluas dukungan itu supaya sifat nasionalnya dapat. Nah ini juga yang mungkin dibayangkan istana sehingga Anies mesti dikerjain itu. Karena makin lama spektrum pendukung Anies makin besar tuh. Saya baca satu survei yang menunjukkan bahwa faktor Islam itu justru cuman mungkin 2% pada Anies. Jadi Anies memang udah jadi tokoh nasional. Nah keadaan itu pasti mencemaskan. Dan diam-diam pasti istana bikin survei alternatif juga buat lihat pergerakan politik Anies. Dan terbaca bahwa ini orang potensial buat jadi itu. Maka mulailah dihalangi itu. Jadi bagian ini yang curang itu. Tapi kita tahu kecurangan ini memang mesti diperlihatkan supaya publik langsung lihat kontrasnya tuh. Dan sangat mungkin juga Golkar akhirnya menganggap ini KIB ini terlalu banyak diatur. Dan Golkar kan ini partai modern yang sebetulnya diatur nggak diatur, dia punya aturan sendiri tuh. Bahkan konflik di dalam Golkar bisa diselesaikan dengan cara yang hebat kok oleh kalangan Golkar sendiri. Jadi saya membayangkan KIB itu udah hancur lah. Nanti akan dibikin mungkin KIB baru. Tetapi KIB ini pun kalau masih mau diteruskan udah tidak kompatibel dengan keadaan sosial ekonomi yang berubah karena faktor BBM tadi itu. Nah, itu sebetulnya lebih penting tuh. Nah, orang semacam Airlangga juga saya kira merasa bahwa mending menyelamatkan Golkar daripada berkumpul di sekitar istana dengan akibat 2024 Golkar itu ditinggalkan pemilihnya tuh. Kira-kira itu. Jadi intinya KIB itu akhirnya memperkecil ruang gerak dari anggota-anggotanya sendiri kan. Itu saya kira begitu. Ya paling bagus kalau Airlangga kampanye aja sendiri. Airlangga, Anies misalnya itu lebih konkret, masuk akal, atau partai lain lakukan aja fungsi itu supaya Anies merasa juga bahwa oke, dia memang akan disingkirkan, tetapi penyingkiran dia itu akan jadi benefit justru sebagai peluang untuk berdiri bersama-sama oposisi itu kan itu. Iya. Saya kira pasti juga KPK segala macam itu kan beruntung ya dengan pemanggilan Anies ini. Mereka juga tes seperti apa, karena mereka tahu juga ini juga bukan hukum tapi ini adalah publik opini kan. Iya, KPK pasti dapat sinyal kuat dari istana. Coba periksa dulu tuh. Kira-kira begitu kan. Ini operasi begituan kita ada tahu lah. Kan masuk akalan memanggil Anies di ujung masa pemerintahannya buat apa lagi? Itu dia udah mau nggak bisa memerintah. Tetapi mesti dibuat bahwa Anies kendati udah bakal nggak memerintah di DKI, tapi dia punya cacat. Itu yang akan diskenariokan kan. Jadi cacat Formula E yang pasti pembuktiannya itu panjang lebar, bagian administrasi, ini soal akuntansi, macam-macam. Itu yang akan dijadikan headline.
Dan mereka yang ingin menjatuhkan Anies udah lengkap headline-nya. Udah pasti ada pemberat yang disogok, udah pasti ada TV yang bakal penuh dengan talk show untuk menjelekkan Anies. Udah, itu aja. Tapi Anies juga udah tahu itu akan terjadi. Dan bahkan seluruh Indonesia udah menduga pasti Anies akan dikerjai dengan cara yang tidak jujur semacam ini. Iya, ya. Mari kita mundur sedikit ya, Bung Rocky, untuk memberikan petanya tentang politik Indonesia itu seperti apa di bawah Jokowi ini ya. Kita masuknya tentu saja dari P3 situasi. P3 ini kan partai yang memang dipecah belah sejak awal gitu, dan ini saya kira dengan situasi mutakhir ini saya membayangkan pada tahun 2024 mungkin P3 akan keluar dari peta politik ini. Karena kemarin saja mereka hanya 4,52%, artinya hanya di atas sedikit dari ambang batas parliamentary threshold. Tapi dengan perpecahan yang terjadi seperti sekarang ini, ya mereka akan semakin terpuruk, dan inilah hasil dari yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Ya, selama 7 tahun kan Presiden Jokowi ngacak-ngacak partai politik kan. Mulai pada Golkar diacak-acak, P3 diacak-acak tuh, Demokrat diacak-acak tuh. Jadi PAN diacak-acak tuh. Jadi yang kita sebut pelembagaan demokrasi itu memang nggak terbentuk. Karenanya mudah betul sekarang internal partai itu dikendalikan dari dalam dirinya sendiri. Jadi partai dari dalam memecah belah karena ada faktor luar, yaitu tadi sejarah pembelahan itu tuh. Jadi kalau ditanya apakah Presiden Jokowi berhasil melakukan pelembagaan politik, justru dia memberantakkan pelembagaan politik kita tuh. Kan inti dari kestabilitas demokrasi ada institusionalisasi yang kita bahasa Indonesia kan pelembagaan politik, pelembagaan nilai-nilai demokrasi di dalam partai politik. Itu nggak berlangsung tuh. Jadi Jokowi akan dikenang sebagai orang yang merusak ekonomi juga merusak kehidupan politik. Itu gampang aja. Bukan saya yang ngomongin atau PNN, tapi pasti akan ada orang yang menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi itu. Dan itu sangat mudah datanya diperlihatkan bahwa tidak berhasil Presiden Jokowi di 2 bidang itu, ekonomi maupun politik. Dan itu artinya ya apa gunanya pameran IKN kalau 2 hal yang menjadi standar reputasi seorang pemimpin, yaitu kesejahteraan rakyat dan kepastian pelembagaan politik tidak dia lakukan atau tidak berhasil dia lakukan. Itu yang akan dituliskan buku baru bahwa Presiden Jokowi punya 2 prestasi, itu gagal untuk membuat pelembagaan politik dan gagal menumbuhkan ekonomi. Ya, di Demokrat tidak berhasil karena ada figur yang kuat SBY. Di P3 sukses gitu, dan sekarang betul-betul ini menjadi partai bagian dari istana. PAN juga begitu ya. Orang seperti Amin Rais akhirnya bisa disingkirkan, dan juga orang seperti Zulkifli Hasan masuk ditarik ke istana. Di Golkar saya kira walaupun sekarang ini juga bisa ditarik di istana, tapi kita tahu dia Golkar relatif punya daya tahan gitu secara internal, karena ada sebagai sebuah partai dia modern dan dia tidak tergantung pada figur. Ini kan bedanya ya, Golkar ini figur boleh silih berganti, tapi mereka tetap bertahan. Dan yang konyol, bukan konyol ya, apesnya ini kan ini 2 partai ini partai Islam ya, PAN dengan P3 ini. Jadi ya, ini partai-partai Islam akan semakin kehilangan perannya saya kira ke depan dalam peta politik Indonesia. Ya, ada faktor lain yang bisa memperkeruh peta ke depan itu, yaitu partai-partai yang tidak lolos threshold. yang partai Pak Din, mungkin beberapa partai lain tuh, yang akhirnya harus tampil ke publik. Saya membayangkan kalau partai-partai yang nggak lolos threshold ini datang ke publik lalu mulai menggugat bahwa ketidaklolosan itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena desain politik yang memang menyebabkan mereka mesti merangkak dari bawah itu. Kan itu intinya kan. Jadi kalau nggak ada threshold kan orang dengan gampang untuk berpikir oke, kita dukung partai baru ini. Tapi publik juga udah merasa ngapain ada partai baru kalau udah threshold. Jadi mesti ada semacam klarifikasi justru dari pemimpin partai yang nggak lulus ini. Sebut aja ini koalisi partai yang non elektoral, kira-kira begitu kan. Dan mulai mempersoalkan keadaan buruk dari desain politik yang disebabkan oleh pengaturan berlebih dan intrik yang menjadi hobi dari kekuasaan. Itu intinya supaya rakyat merasa oh ya, yang bermutu sebetulnya mereka yang nggak lolos dibandingin mereka yang lolos, kira-kira begitu kan, supaya ada perdebatan di publik. Kenapa partai Din Syamsuddin misalnya nggak lolos? Kenapa Amin Rais masih tergopoh-gopoh untuk membesarkan partainya itu?
Dan bagian-bagian ini yang membuat kita curiga bahwa memang ada desain untuk membatalkan mereka yang memimpin partai dalam format beroposisi kan. Kan tetap Pak Amin Rais, Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai tokoh oposisi. Jadi mumpung ada momentum, lakukan juga semacam protes terhadap bahkan proses administrasi untuk menghasilkan partai politik. Ngapain sih partai politik dikasih beban macam-macam? Toh beban terakhir pada pemilu. Jadi di screening ini administrasi habis itu nggak ada dalam sistem demokrasi. Partai politik sejak awal udah dikendalikan. Biarkan nanti di kotak suara baru terlihat tuh. Jadi izinkan semua partai ya bentuk aja kepentingannya sendiri tuh, dan kurangi beban untuk penghalangan itu tuh. Surat inilah, surat itulah, domisili, ngapain, apa pentingnya begitu-begituan ketika publik merasa ingin perubahan itu. Oke, mari kita bayangkan gini, situasinya berjalan normal ya, Bung Rocky, dan kemudian pemilu terus berlangsung seperti sekarang ini. Apa yang Anda bayangkan akan terjadi pada Indonesia pasca 2024 itu? Kalau kita bayangkan normal, itu artinya kita berupaya untuk menghindari potensi yang sekarang sedang berlangsung. Dan itu agak susah sebenarnya. Tapi seandainya pun kita membayangkan normal, itu seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk menentukan Indonesia pasti akan datang dari kekuatan yang hasil sebut aja hasil akumulasi dari kesadaran publik bahwa yang kemarin itu betul-betul buruk bagi Indonesia. Nah itu kita mesti lakukan kampanye edukatif supaya nanti yang normal itu betul-betul normal menurut rakyat, kan bukan normal menurut KPU nanti kan. Jadi tetap pemimpin alternatif itu yang dibutuhkan supaya kita pastikan akan ada kenormalan politik di 2024. Nah kenormalan itu harus dimulai dari upaya untuk mengajukan pemimpin alternatif. Kan ini masih ada waktu misalnya, oke, kalau 20% nggak bisa, oke, izinkan kalau begitu calon independen maju ke 2024. Kan itu lebih fair, supaya kita bilang, oke, Indonesia udah normal. Karena mereka yang nggak punya partai, tapi punya dukungan politik sebagai calon independen, boleh bersaing tuh. Kalah memang kalah, tetapi tetap ada yang baru dilihat oleh publik. Kalau sekarang yang disebut normal itu artinya desain KPU. Itu juga orang anggap, ya udah, itu artinya beli kucing dalam karung aja tuh, dan karungnya bolong sehingga langsung kelihatan siapa calonnya. Ya, itu kalau semuanya berlangsung normal. Tapi seperti yang dikatakan, gerak sejarah itu ternyata sekarang menuju hal-hal yang tidak normal. Ya itu kita cuma ingin kasih ya alur pikiran lain lah. Kalau mau normal kasih 0%, kalau mau normal izinkan yang independen tuh. Kalau nggak mau ya udah, gerak sejarah aakan menormalkan sendiri keadaan ini. Ya, dan itu yang kita sebut sebagai hukum alam alias sunatullah, itu yes, ditentang 0% ya. Akan menormalkan politik Indonesia. Oke. Thank you, Rocky.